الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ولله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang agak redup ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengagungkan syiar Allah Idul Fitri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, salat kita, tilawah kita, zikir kita, sedekah kita, dan segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan kehilafan kita. Hadirin rahimakumullah, Ramadan dan Idul Fitri adalah bulan kebangkitan. Sebagaimana topik kita, Ramadan dan Idul Fitri menuju kebangkitan intelektual, emosional, dan spiritual. Hadirin rahimakumullah, kebangkitan ini merupakan minadh dhulumati ilan nur. Kita bangkit dari kegelapan menuju cahaya, bangkit dari kegelapan intelektual, kegelapan emosional, dan kegelapan spiritual menuju cahaya intelektual, emosional, dan spiritual. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengharap kita untuk menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kemudian di Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala mengharap kita menjadi hamba wa la'allakum tashkurun, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah intelektual, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang besar kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya orang-orang yang diberikan amanah ilmu dengan sebenar-benarnya, yang berilmu karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berilmu karena Allah, bukan dalam rangka gagah-gagahan, maka orang itu akan diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang telah kita lalui mengandung bermacam-macam nilai yang dapat kita resapi. Yang pertama adalah nilai normatif, di mana pada bulan Ramadan kita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum Ramadan, untuk mengetahui apa saja amal-amal yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga amal-amal sosial. Maka nilai normatif ini, nilai-nilai hukum, nilai-nilai intelektual ini merupakan nilai yang menjadi dasar kita dalam beramal. Karena amal itu memang didasarkan kepada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian beramal tanpa ilmu. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan kita sudah belajar tentang bagaimana ibadah mahdhah, bagaimana salat kita, bagaimana wudu kita,
bagaimana tilawah Al-Quran kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan ilmu-ilmu yang telah Allah syariatkan. Demikian juga dalam ibadah ghairu mahdhah, kita belajar bagaimana ilmu bermuamalah, bagaimana ilmu berhubungan sosial, bagaimana ilmu dalam segala hal yang berkaitan dengan politik dan semacamnya. Semangat Iqra inilah dan semangat Al-Qalam yang menjadi dasar kebangkitan kaum muslimin dari segi intelektual. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan para ulama terdahulu yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Imam Al-Bukhari, beliau diberi satu kelebihan yang jarang dimiliki oleh manusia yang lain. Beliau punya kelebihan memori fotokopi. Artinya ketika beliau mendengar satu ilmu, maka beliau bisa mengulang kembali. Suatu ketika beliau pernah mendengar ada orang berbicara dalam bahasa asing yang tidak beliau mengerti, tapi beliau bisa mengulang dari awal sampai akhir, titik dan komanya tepat sekali. Beliau memiliki memori fotokopi. Pada era modern ini, di tahun 2000-an, ada seorang wanita dari Jerman yang bernama Annemarie Schimmel. Beliau adalah ahli peradaban Islam di Jerman, walaupun kita masih belum tahu agamanya. Tetapi beliau mempunyai memori fotokopi. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal kitab Jalalain, beliau hafal kitab Muwatta Imam Malik, dan beberapa kitab yang lain. Diberi keutamaan adalah memori fotokopi. Itulah diantara kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Demikian pula semangat belajar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketika awalnya beliau dicap sebagai anak yang bodoh, tetapi karena semangat yang tinggi, kemudian beliau sempat mengarang kitab yang terkenal, yaitu kitab Syarah dari Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Ini diantara intelektualis kita yang melegenda sepanjang sejarah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, kebangkitan emosional dan spiritual. Tarbiyah emosional dalam Ramadan. Yang pertama, Ramadan telah mengajarkan kita untuk melakukan purifikasi, untuk melakukan tazkiyatun nufus, untuk melakukan penyucian jiwa, melepaskan karakter-karakter buruk, diantaranya outer karakter buruk yang berkaitan dengan orang lain, misalnya penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit hasad, dendam, ghibah dan marah. Ini merupakan penyakit-penyakit yang harus terlepaskan di bulan Ramadan, sehingga kita memasuki bulan Syawal dalam pensiringan, tidak ada masalah dengan orang lain. Kemudian juga karakter buruk yang perlu kita tinggalkan, yang berkaitan dengan inner karakter yang berpengaruh ke dalam jiwa kita. Di antaranya adalah penyakit kecemasan. Cemas ini merupakan hal yang wajar, tapi kalau sudah menjadi penyakit yang disebut dengan anxiety disorder, maka penyakit ini bisa menghambat amal-amal kita. Cemas ini bisa menggerogoti tubuh kita. Ada penyakit yang bernama psikosomatik, yaitu penyakit batin yang dititipkan kepada badan. Artinya penyakit batin ini menimbulkan hormon-hormon yang berpengaruh negatif terhadap tubuh kita. Misalnya ketika kita sedang cemas, itu kadang-kadang muncul asam lambung. Asam lambung ini kalau terus-menerus akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit di dalam lambung kita, seperti emah dan semacamnya. Termasuk juga ketika kita berdebar-debar, jantung berdebar. Kalau terus-menerus bisa betul-betul kena penyakit jantung, karena penyakit kecemasan dan semacamnya. Ini juga perlu kita sadari, dan di bulan Ramadan kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memasuki bulan Syawal penyakit-penyakit ini sudah bisa terbebas dari diri kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara juga penyakit batin yang sering terjadi adalah penyakit trauma atau fobia, di mana pengalaman negatif yang dialami, terutama ketika masa kecil, misalnya ada inner child. Jadi ada masalah-masalah di masa kecil kita yang belum terlepaskan dari kita dan terbawa sampai dewasa. Misalnya, mohon maaf, ada seorang wanita yang kehilangan figur ayah misalnya. Ayahnya ada, tetapi mungkin kurang ada hubungan yang melekat dengan ayah. Ayahnya mungkin kurang peduli, sehingga ketika berkeluarga maka dia memperlakukan suami itu seperti figur ayah. Tidak mau ditinggal oleh suami karena khawatir mengalami perlakuan yang sama dengan ayahnya. Itu namanya inner child. Penyakit ini harus dilepaskan oleh kita. Kalau tidak, akan memberikan beban yang berat bagi kita.
seolah-olah kita berjalan dengan beban yang berat. Maka kita lepaskan, kita maafkan, forgiveness, kita maafkan, kemudian letting go, kita lepaskan dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian penyakit batin yang lain diantaranya perfeksionis, yaitu orang yang ingin sempurna segala-galanya. Dia ingin tampil sempurna, ingin rumahnya sempurna, ingin anaknya sangat baik. Padahal itu tidak mungkin, karena manusia itu bukan malaikat, anak kita bukan malaikat. Mari kita sempurnakan anak kita dalam proses. Ketika mereka melakukan kesalahan, mari kita perbaiki, kita maafkan. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu boleh. Tapi marah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah agresif, agresif terbuka. Kemarahan yang dilampiaskan dengan kata-kata yang buruk, dengan pukulan dan semacamnya. Ini salah satu bentuk kemarahan yang harus kita hilangkan. Kemudian juga ada kemarahan yang agresif tertutup, yaitu kemarahan yang lari ke dalam, tidak bisa mengungkapkan kemarahan, maka muncul penyakit dalam hatinya, ada rasa dendam, ada rasa kecewa, tapi tidak bisa dikeluarkan, akan merusak tubuh kita. Dan yang terbaik adalah kemarahan asertif, kemarahan untuk mencari solusi. Sementara kemarahan yang agresif itu kemarahan yang berpusat kepada masalah, sehingga yang muncul masalah baru. Tetapi kalau kemarahan asertif, kemarahan yang berpusat pada solusi, sehingga masalah-masalah itu akan mudah untuk diselesaikan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kebangkitan emosional yang kedua adalah beautifikasi. Artinya mempercantik amal-amal kita dengan akhlakul karimah, dengan rasa syukur, wala'allakum tashkurun. Sebab apa? Syukur ini menjadi pengikat nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Artinya nikmat itu akan melekat kepada kita. Kalau kita bersyukur, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa ketika mendapatkan kebaikan, beliau berzikir, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Artinya ketika mendapatkan kebaikan disyukuri, maka semakin sempurna kebaikan tersebut, semakin melekat kepada diri kita. Sementara ketika beliau mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, beliau berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Artinya ketika kita merasa kecewa, mungkin kita merasa sedih, ada musibah, kemudian kita berzikir alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, maka insya Allah masalah-masalah itu akan lebih mudah untuk dicari solusinya. Itulah diantara makna syukur. Dan apa saja yang bisa kita syukuri? Banyak sekali. Kalau kita bersyukur, diantaranya adalah yang pertama, kita bersyukur karena iman dan istiqomah. Iman itu sangat penting, tetapi istiqomah ini menjadi pemelihara iman kita. Maka di bulan Syawal ini adalah bukti ya bagaimana kita memaknai bulan Ramadan. Apakah tadi pagi kita sudah sholat tahajud? Apakah sudah selesai di bulan Ramadan? Apakah di bulan Syawal ini kita akan puasa Syawal 6 hari? Ataukah sudah selesai? Apakah di bulan Syawal kita masih melanjutkan untuk tilawah Al-Quran? Apakah di bulan Syawal ini kita akan terus sholat berjamaah? Di bulan Syawal inilah kita melakukan burhan, pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari keistimewahan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maka pembuktian ini, memang kadang-kadang cinta itu tidak perlu pengakuan hadirin sekalian, tapi cinta itu perlu pembuktian. Maka kita buktikan di bulan Syawal ini bahwa kita masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Ramadhaniyun, tapi kita adalah Rabbaniyun. Kita bukan hamba yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah yang mengenal Allah setiap detik-detik kehidupan kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam bentuk beautifikasi ini, mempercantik diri ini dengan akhlakul karimah, maka diantaranya perlu kesabaran, perlu qanaah, perlu tawakal, ridho dan semacamnya. Bahkan kita perlu positive thinking, berpikir positif. Kita perlu positive feeling, berperasaan yang positif. Bahkan kita perlu positive healing dengan cara memperbaiki penyembuhan kita dengan aktivitas yang positif. Inilah bentuk dari beautifikasi, mempercantik diri dengan akhlakul karimah. Maka kemudian akan muncul dampak yang ketiga, yaitu unifikasi.
menjadi pribadi yang bijaksana, yang menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Misalnya, kita ketahui hari raya hari ini berbeda, ada yang besok mayoritas. Tetapi kalau saya ingat dari apa yang dinasihatkan oleh sesepuh Muhammadiyah, Bapak Abdul Fattah Wibisono di Jogja, beliau mengatakan bahwa ada 3 jenis perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan variatif, perbedaan karena bervariasi. Rasulullah memberikan contoh-contoh amalan yang kadang-kadang bermacam-macam. Jadi misalnya bacaan ketika ruku itu bermacam-macam, bacaan ketika sujud bermacam-macam, bacaan ketika doa iftitah bermacam-macam. Itu namanya variatif. Kita bisa mencoba salah satunya, berganti-ganti silakan, karena semuanya ada dalilnya. Maka jangan bertengkar dengan perbedaan ini, karena ini variasi. Tidak mungkin kita mempertentangkan antara merah dan biru pada pelangi, karena semuanya punya tempat sendiri. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kontradiktif, perbedaan yang terjadi karena bertolak belakang. Ini jelas adalah hak dan batil. Kita harus menjunjung yang hak dan kita harus menjauhi yang batil. Dan yang terpenting yang ketiga, perbedaan namanya interpretatif, perbedaan ijtihadiyah, perbedaan yang berbeda karena perbedaan sudut pandang, karena perbedaan pemahaman. Disinilah kadang-kadang kaum muslimin bertengkar. Sebagaimana contoh hari raya hari ini perbedaan ijtihadiyah yang ketika perbedaan ini dilakukan dengan dasar ilmu secara rasional yang diakui dalam khazanah keilmuan Islam, maka yang berlaku adalah lana a'maluna walakum a'malukum, untukmu amalmu, untukku amalku. Bukan memakai dalil lakum dinukum waliyadin, bukan. Ini untuk orang-orang kafir. Maka kepada hal yang berbeda ini, ketika kita lewati dengan bijaksana, dengan cara dewasa, sebenarnya inilah buah dari kita berpuasa. Bagaimana kita bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri dalam menjalani kehidupan ini, sehingga perbedaan di sini kemudian menjadi rahmat kepada kita sekalian. Berbeda tapi sejalan, berbeda tapi sejalan, bukan berlawanan arah. Mari kita sikapi dengan lebih dewasa setiap perbedaan. Yang penting itu mempunyai dasar yang kuat dalam agama kita, diakui secara keilmuan dan secara ilmiah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika kita sudah mengalami unifikasi, mengalami enlightenment, ketercerahan, mengalami wisdom, kebijaksanaan, maka insya Allah Allah akan bukakan hikmah-hikmah dari setiap peristiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang berkehendak memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka tentunya orang tersebut mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah di sini adalah bisa berupa ilmu, bisa berupa intuisi. Intuisi ini adalah pengambilan keputusan secara tepat. Dan orang-orang yang mempunyai intuisi atau juga disebut dengan firasat, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kepada firasat orang-orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang diberi hikmah, dia mampu mengambil pelajaran dari setiap fenomena, dari setiap peristiwa. Dia mampu melihat ada apa di balik itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Memaknai Idul Fitri secara spiritual mempunyai 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk syukur. Dengan syukur melalui ucapan kita, juga syukur yang terpenting adalah istiqomah dalam kebaikan. Sebagaimana kita melanjutkan tradisi Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Idul Fitri ini akan mengajarkan kita untuk bersilaturahmi, juga mengajarkan kita untuk bersedekah, untuk menahan amarah, untuk memaafkan kepada saudara-saudara kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'indat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, di bulan Idul Fitri ini mari kita belajar memaafkan. Forgiveness. Yang pertama kita maafkan saudara-saudara kita. Tapi yang tak kalah pentingnya, mari kita maafkan diri kita. Kadang-kadang kita terpenjara dengan diri kita. Ada penyakit-penyakit batin yang kadang-kadang tidak membuat kita bisa bergerak.
Oleh karena itu mari kita maafkan ke segala arah, sehingga bulan Ramadan ini dan bulan Idul Fitri ini akan memberikan dampak yang baik pada kita sekalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Kebangkitan intelektual, emosional dan spiritual ini kita perlukan. Kenapa? Karena sekarang kita menghadapi globalisasi yang ditandai dengan disrupsi. Disrupsi ini adalah perubahan yang mendasar di segala bidang secara cepat. Kita perhatikan bentuknya misalnya dalam pemenuhan kehidupan kita dari manual menjadi digital. Semuanya sekarang serba digital. Ini termasuk tantangan zaman. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tergerus diganti dengan pekerjaan baru yang serba digital. Kemudian juga ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Banyak alat-alat yang sangat cerdas yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka ini tantangan bagi kita sekalian. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya yang sering berhadapan dengan kita adalah transaksi pasar abstrak, pasar online yang bisa menggerus pasar-pasar konkret pada hari ini. Dan yang terpenting adalah yang sekarang menjadi booming adalah robotisasi. Bagaimana robot-robot itu bisa menggantikan peran-peran manusia. Bahkan ada robot yang bernama Sofia yang diberi kewarganegaraan, dan bahkan ada yang kawin dengan robot, mungkin karena sudah tidak percaya dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, ini tantangan zaman yang merupakan disrupsi, yang merupakan perubahan mendasar yang terjadi pada kehidupan ini. Dan ini tidak bisa kita elakkan. Kita pasti berhadapan dengan HP, kita pasti berhadapan dengan digitalisasi, kita pasti berhadapan dengan artificial intelligence. Tetapi kebijakan kita bijaksana dalam menyikapi, menggunakan sebaik-baiknya, karena HP pun bisa mengajak kita ke surga, HP pun bisa mengajak kita ke neraka. Oleh karena itu di bulan Fitri ini mari kita sadari untuk menjawab tantangan zaman agar hidup ini betul-betul bernilai, akan memberikan kontribusi yang besar bagi umat. Karena tugas kita adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, kita tingkatkan ibadah kita. Jangan lupa tapi kita sebagai khalifatullah, bagaimana fungsi-fungsi kita dalam kemasyarakatan. Dan disitulah kita berperan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang diridhoi, yang dicintai, dan kita bisa menghadapnya dengan husnul khotimah. Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah singkat pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita terhadap bulan Ramadan yang akan datang, dan kita bisa melanjutkan tradisi ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga sekalian memperbaiki kualitas hidup kita baik secara mental, emosional, juga yang terpenting secara spiritual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan pada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.